Assalamualaikum, hai Indonesia. Infinix Zero X Pro akhir-akhir ini menjadi salah satu smartphone yang paling banyak dibicarakan oleh konsumen Indonesia. Cukup wajar karena Infinix Zero X Pro menjadi wujud nyata dari langkah awal Infinix untuk menyasar segmen yang lebih tinggi dari biasanya. Smartphone ini nggak hanya menghadirkan tampilan mewah, namun juga spesifikasi yang sangat kompetitif di kelasnya. Nah, pertanyaannya, apakah Infinix Zero X Pro ini memang sebagus itu? Dan apakah smartphone ini memang layak untuk dimiliki? Sebelum memutuskan untuk membeli, mending perhatikan dulu 5 hal berikut ini yang mungkin perlu diketahui dari Infinix Zero X Pro. Yang pertama, desain dan layar. Infinix Zero X Pro di luar dugaan menghadirkan banyak sekali upgrade yang signifikan dari generasi sebelumnya. Namun salah satu upgrade yang nampak paling signifikan adalah desainnya. Infinix Zero X Pro datang dengan mengusung konsep desain yang mirip-mirip dengan Oppo Reno 6 5G. Bukan tampilan belakangnya, melainkan bagian pinggirannya yang dibuat datar atau mengotak, dibuat simetris di seluruh sisinya. Tentu saja kita sudah tahu dari mana desain ini berkiblat. Namun terlepas dari itu, tampilan ini menjadikan Infinix Zero X Pro berasa jauh lebih mewah dari generasi sebelumnya, meski ergonominya memang harus dikorbankan. Infinix Zero X Pro menyajikan tampilan back cover berwarna dasar hitam dengan penambahan bintik-bintik putih yang menyebar di hampir seluruh bagiannya, sehingga jika dilihat nampak seperti bintang yang bertebaran di langit malam. Menariknya lagi, back cover ini bahkan telah terbuat dari kaca. Bisa jadi ini adalah smartphone pertama dari Infinix yang mengusung back cover berbahan kaca, yang tentu saja semakin melengkapi kesan premiumnya ketika dipegang. Modul kameranya dibuat kekinian dengan bentuknya yang persegi panjang mengotak, dan satu lensa kameranya memiliki ukuran jauh lebih besar dibanding yang lain. Tonjolan pada kamera utamanya pun juga dibuat lebih tebal. Kemudian kemewahan kembali berlanjut di bagian depannya. Infinix Zero X Pro tampil kekinian dengan menyajikan gaya lubang di layar yang ditempatkan di bagian tengah atas, sama seperti Infinix Note 10 series. Namun jelas spesifikasi layar ini jauh lebih tinggi. Secara mengejutkan, Infinix Zero X Pro telah mengadopsi panel layar berjenis AMOLED. Yap, kalian nggak salah dengar, Infinix Zero X Pro telah memakai panel layar berjenis AMOLED. Meski bukan yang pertama dari Infinix, ini jelas menjadi peningkatan yang cukup menarik. Apalagi nggak hanya sekedar AMOLED, Infinix Zero X Pro juga menjadi smartphone pertama dari Infinix yang telah menerapkan teknologi refresh rate layar tinggi yang bahkan telah mencapai 120 Hz. Tentu ini akan menjanjikan pengalaman yang lebih mulus di berbagai skenario penggunaan seperti bermain game atau sekedar scrolling layar. Infinix menyebutnya dengan istilah Super Fluid Display. Panel ini membentang seluas 6,67 inci dan telah beresolusi Full HD+. Nah, mungkin ada yang bertanya di mana letak sensor fingerprintnya? Bukan di samping apalagi di belakang. Infinix Zero X Pro sudah menempatkan sensor fingerprintnya di dalam layar. Ini dimungkinkan berkat penggunaan panel layar berjenis AMOLED tadi. Yang kedua, kamera. Lanjut ke bagian yang tadi sudah sempat disinggung, yakni kameranya. Nah, di sektor ini, Infinix Zero X Pro juga menghadirkan peningkatan yang nggak kalah signifikan. Infinix kali ini nggak lagi bermain gimmick jumlah kamera yang banyak seperti sebelum-sebelumnya. Karena kali ini, Infinix Zero X Pro hanya dibekali dengan total 3 kamera belakang saja. Kamera yang paling atas yang memiliki ukuran paling besar ini adalah kamera utamanya. Gak nanggung-nanggung, kamera ini memiliki resolusi yang sangat besar, yakni 108 megapiksel. Resolusi yang sama yang digunakan oleh kompetitornya seperti Redmi Note 10 Pro dan Realme 8 series. Memiliki bukaan sebesar f1.8 VDAF yang kabarnya menggunakan sensor Samsung ISOCELL HM2. Sama juga seperti kompetitornya tadi. Namun yang spesial sekaligus menjadi pembeda adalah kamera ini telah mendukung stabilisasi berbasis OIS. Yap, nggak hanya IIS tapi juga sudah OIS. Tentu saja ini akan sangat berguna untuk mendapatkan foto yang lebih tajam dan video yang lebih stabil. Selain itu, Infinix Zero X Pro juga memiliki kamera dengan lensa ultra lebar yang resolusinya memang hanya 8 megapiksel saja. Namun yang paling menarik justru adalah kamera yang paling bawah ini. Ini merupakan kamera telefoto yang telah menggunakan sistem periskop. Resolusinya juga 8 megapiksel dengan kemampuan 5 kali optical zoom hingga 60 kali digital zoom. Kamera ini juga telah dilengkapi dengan OIS. Menarik bukan? Sementara untuk kamera selfie-nya masih bertahan di resolusi 16 megapiksel. Kamera belakangnya telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30 fps dan kamera depannya hanya di 1080p 30 fps. Yang ketiga, dapur pacu.
Sayang langkah maju di berbagai sektor tadi tak dibarengi dengan peningkatan signifikan di sektor dapur pacunya. Saat produsen lain berbondong-bondong menghadirkan smartphone 5G, Infinix nyatanya masih tetap bertahan dengan konektivitas 4G saja, atau masih belum 5G. Infinix Zero X Pro tetap bertahan dengan prosesor dari MediaTek yang sebelumnya juga digunakan pada Infinix Note 10 Pro, yakni MediaTek Helio G95. Salah satu prosesor 4G terbaik besutan MediaTek saat ini selain Helio G96. Lalu bagaimana bisa MediaTek Helio G95 mengelola kamera 108 megapiksel dan refresh rate 120 Hz? Yap, Infinix memadukan chipset tersebut dengan chip khusus untuk menangani urusan grafis. Infinix Zero X Pro dibekali dengan RAM mencapai 8 GB yang bisa diekspansi hingga 3 GB lagi dengan sistem virtual RAM dengan memanfaatkan memori internalnya. Terdapat dua pilihan memori yakni 128 GB dan 256 GB yang bisa diekspansi melalui microSD. Yang keempat, baterai dan kelengkapan fitur lainnya. Kekecewaan karena belum memiliki konektivitas 5G mungkin masih akan sedikit terobati kembali jika telah mengetahui bagian dayanya. Yap, meski hanya dibekali dengan baterai berkapasitas standar yakni 4500 mAh, namun pengisiannya kini jauh lebih cepat dengan disematkannya teknologi pengisian berdaya maksimal hingga 45 Watt. Lagi-lagi ini pertama kalinya dimiliki oleh smartphone Infinix. Kemudian untuk melengkapi pengalaman multimedia yang lebih maksimal, Infinix Zero X Pro juga telah dibekali dengan dual speaker stereo dan masih ada jack audio. Namun yang cukup disayangkan kembali adalah smartphone ini justru tak dibekali dengan NFC. Yang kelima, harga. Hingga video ini dibuat, masih belum diketahui berapa harga resmi dari Infinix Zero X Pro ini. Smartphone ini sendiri baru akan diresmikan di Indonesia tanggal 5 Oktober 2021. Namun sebagai perbandingan, di Kenya, Infinix Zero X Pro dijual dengan harga promo 36.999 Kenyan shilling atau jika dirupiahkan sekitar 4,8 juta rupiah. Jauh lebih terjangkau dari harga di Nigeria yang bahkan mencapai sekitar 6,5 juta rupiah. Nah, kemungkinan besar harga di Indonesia nanti masih berada di kisaran harga tersebut. Yang jelas, harga resminya nanti akan diupdate di judul atau di kolom deskripsi. Baiklah, seperti yang diungkapkan di awal tadi, Infinix Zero X Pro memang berhasil menghadirkan tampilan mewah dan spesifikasi yang sangat kompetitif di kelasnya. Satu-satunya bagian yang mungkin menjadikan calon pembeli berpikir dua kali untuk membelinya adalah konektivitasnya yang masih terbatas di jaringan 4G saja. Namun jika hal tersebut bukanlah masalah besar, Infinix Zero X Pro adalah smartphone yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Kira-kira bagian mana yang paling menarik dari Infinix Zero X Pro ini yang membuatnya bakal bisa bersaing dengan kompetitor sekelasnya? Tulis di kolom komentar, like dan share jika kalian memang suka. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.